Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dan guru pamong penguji ujian kinerja PPG Angkatan 3 tahun 2021 dari Universitas Siliwangi. Perkenalkan, nama saya Rohman Wirawan. Saya adalah guru SMA Yadika Sumedang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Angkatan 3 tahun 2021 dengan mengambil materi dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Selamat datang ya di sekolah. Kita akan belajar lagi hari ini, tapi tetap prokesnya dijaga ya, protokol kesehatannya. Nanti sebelum masuk ke ruangan, kalian sudah cuci tangan dulu kan di bawah? Sudah. Nah, sebelum masuk ke ruangan, silakan untuk gunakan dulu yang sanitizer-nya ya. Silakan. Betul. Nah, lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anakku? Ya, terima kasih kalau keadaannya baik dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktu di hari ini untuk belajar bersama saya dalam pelajaran sejarah Indonesia ya. Walaupun pasti kalian ngantuk ya. Tapi tak apa, namanya mencari ilmu, kita harus tetap semangat ya. Sebelum mulai, marilah kita untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelasnya untuk dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu kehadirannya ya. Adriel Pito Immanuel, Andina Destrina Salsabila, Astri Septia R, Audrey Marcelia, Didin Rizky, Elia Chandra, Ijai Mika, Luluah, Maulidah Umu, Muhammad Hersa, Muhammad Rapli Suwandi, Naufal Nurholik, Najwa Puji Lestari, Revani Melani, Renita Winarwan, Risa Amelia, Rita Rosmiati, Sabila, Surya, Jaskia. Ya, terima kasih ya yang sudah hadir. Apakah ada teman kalian yang sakit, yang tidak hadir? Tidak ada ya, semuanya berarti hadir semua ya. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Sudah siap untuk belajar sejarah?
Oke, untuk kali ini agar kita lebih siap lagi, mari kita bakar dulu semangatnya ya. Yuk kita tepuk mantap dulu, yuk semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Semoga kita tambah semangat dalam pembelajarannya ya. Nah, di sini pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia ya. Tujuan dari pembelajaran ini, bentar ya Bapak gedein dulu. Nah, tujuan dari pembelajaran ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dapat menguraikan perubahan kehidupan bangsa Indonesia pada masa penjajahan bangsa Eropa, serta mendeskripsikan dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan secara cermat dan tepat dengan penuh kejujuran, disiplin, tanggung jawab, gotong royong dengan dilandasi sikap menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya yang dianutnya, serta menyajikan dalam bentuk karya ilmiah dengan semangat nasionalisme ya. Itu tujuan yang akan kita bahas kali ini. Nah, arti penting dari materi ini yaitu dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, yaitu adalah dengan mempelajari materi ini kita bisa tahu perbedaan ketika Indonesia sebelum dijajah oleh bangsa Eropa dan setelah dijajah oleh bangsa Eropa. Selain itu kita juga dapat belajar ya memaknai bahwa ketika masa Eropa itu, zaman penjajahan setelah Eropa itu, di kita itu banyak perubahan. Jadi banyak sekali hal-hal yang berbeda dengan sebelum dijajah oleh bangsa Eropa gitu. Jadi maknanya itu ya kita belajarlah mana yang baik kita lakukan sekarang, mana yang tidak baik pada masa penjajahan Eropa itu jangan dilakukan gitu ya. Nah, untuk saat ini Bapak akan pretest dulu, melakukan pretest terhadap kalian ya. Silahkan kalian buka handphonenya, linknya akan Bapak bagikan di grup kelas kita ya. Jadi kalian tinggal di klik aja linknya lalu kerjakan pretestnya ya. Oke, itu linknya. Sok digabung dulu ya, gabung dulu mangga. Ya, Andina sudah gabung, Astri, Ijay, Maulidah ya. Silahkan. Ya, sudah gabung semuanya? Ya, yang belum gabung silakan gabung dulu. Oke, kita mulai ya pretestnya. Ya, kita lihat ya yang paling atas siapa nih? Oh, Pito paling atas dengan nilai 180 ya. Sudah? Semua beres? Sudah? Oke, kalau sudah, kita lihat nilai paling tinggi itu ada di
Iya, Adril, kedua Rita, ketiga Najwa ya. Ya bagus ya, ini mendapatkan nilai sempurna ya yang ke satu kedua ya. Oke, Bapak akhiri dulu pretestnya ya. Dari hasil pretest ini ya Bapak bersyukur sekali ternyata sudah ada yang mengetahui bisa menjawab soal-soal tentang dampak penjajahan bangsa Eropa. Walaupun belum kita pelajari secara mendalam. Tapi nanti Bapak harap yang belum mendapatkan nilai sempurna nanti di evaluasi akhir kalian akan mendapatkan nilai yang lebih baik dari yang pretest ini pada saat post-test nanti ya di evaluasi akhir. Nah, untuk saat sekarang maka kita akan mulai pembelajarannya ya. Tadi tujuan pembelajaran sudah Bapak kemukakan. Nah, sekarang kita lanjut. Bentar Bapak gedein dulu. Nah, Bapak di sini punya tampilan video ya. Ini sebetulnya suatu film yang akan hadir di bioskop ya. Kalau kalian punya rezeki terus enggak COVID lagi, yolah kita nonton bareng-bareng ya. Kita nonton bareng-bareng ya. Ini adalah tentang video yang diambil film yang diambil dari novel buku ya karya Multatuli ya. Multatuli itu nama aslinya adalah Douwe Dekker. Tapi dia menyamarkan namanya itu menggunakan nama Indonesia menjadi Multatuli. Douwe Dekker ini adalah seorang Hindia Belanda, ya, seorang Belanda yang menjadi wakil residen di Indonesia pada waktu itu di daerah Banten. Nah, dalam novelnya itu yang berjudul Max Havelaar, dia itu menyebutkan bahwa tentang keadaan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang terjajah oleh orang-orang Belanda, tapi juga terjajah oleh para raja-raja pribumi gitu. Nah, kita tonton dulu trailernya ya. Nih ya, kita tonton dulu bareng-bareng ya. Perhatikan ya, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini ya yang saya ceritakan tadi. Saijah ya. Jadi Max Havelaar itu menulis di dalam bukunya itu Max Havelaar itu judul Max Havelaar itu menceritakan tentang seorang yang bernama Saijah dan Adinda, orang Indonesia yang merupakan pribumi ya. Yang hidupnya menderita gitu. Terkekang oleh penguasa lokal dan juga orang-orang Belanda. Nah, itu trailernya ya. Jadi dalam bukunya ini Multatuli atau Douwe Dekker ini menceritakan tentang seseorang bernama Saijah. Dia berjuang untuk mengangkat harkat derajat orang Indonesia gitu ya. Dirinya sendiri sebetulnya, tapi secara keseluruhan itu secara umum orang-orang Indonesia yang terkekang oleh penjajahan Hindia Belanda dan juga oleh raja-raja lokal. Multatuli atau Douwe Dekker ini juga menyebutkan bahwa, bukan menyebutkan ya, mengisyaratkan bahwa si Saijah itu adalah dirinya gitu. Jadi dia itu sudah melaporkan kejadian ini ke atasannya, tapi atasannya itu tutup mata. Kenapa tutup mata dan membiarkan para raja-raja lokal bertindak seperti itu terhadap orang Indonesia? Karena orang Belanda itu pun juga takut sebetulnya.
takut ada perlawanan dari para raja lokal tersebut. Karena raja lokal itu kan pengikutnya banyak, rakyatnya itu setia sebetulnya gitu. Cuma dalam penarikan upetinya itu yang tidak manusiawi gitu. Tadi juga kerbau satu-satunya dibawa gitu kan. Padahal itu untuk anaknya dan lain sebagainya lah. Itu baru kerbau, belum lagi harta-harta yang lainnya untuk dijadikan upeti gitu. Seperti itu ya. Nah, ada suatu quotes dari Multatuli dalam buku Mecheplar. Dia tidak bisa melihat penderitaan tanpa mengalami penderitaan itu sendiri. Ada yang bisa? Maksudnya apa? Maksudnya apa coba? Ayo. Ya maksudnya kita nggak akan bisa merasakan penderitaan itu kalau kita tidak mengalaminya sendiri. Jadi orang-orang Belanda itu kan tadi Multatuli atau Douwes Dekker itu melaporkan kepada atasannya tutup mata, kepada gubernur jenderal bahkan dia itu melaporkan tapi tetap tutup mata. Jadi dia itu berkata, ya kamu nggak akan merasakan penderitaan seorang pribumi karena kamu bukan orang pribumi. Gitu intinya. Ya, sampai Douwes Dekker ini dia berhenti dari pekerjaannya, dia kembali ke Belanda, ya, karena melihat ketidakadilan yang ada di Indonesia, penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia, khususnya di Banten di Pulau Jawa. Gitu. Akhirnya dia kembali ke sana, ke Belanda, meninggalkan Indonesia, membawa keluarganya semua kembali ke Belanda. Bahkan dia menulis buku Mecheplar ini itu di suatu penginapan murah ya yang ada di Italia gitu. Dia membereskannya itu gitu ya. Nah, dari tulisan inilah Mecheplar inilah ternyata dampaknya itu sangat banyak sekali. Nah, ini Bapak punya pertanyaan ya. Siapa nih yang mau jawab nih? Nah, setelah kalian amati video tadi ya, terus kalian amati juga sekitar kita ya. Apalagi kita daerah Sumedang nih, tempatnya bersejarah sekali ya, ada Cadas Pangeran, kita juga dekat dengan Bandung, banyak sekali bangunan-bangunan Belanda di sana gitu ya. Cik, Bapak sekarang mau bertanya nih, adakah warisan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Oh boleh Elia, gimana ya? Bidang pembangunan. Ya, apa itu contohnya ya? Contohnya banyak bangunan-bangunan tua di kota Bandung. Nah, betul sekali. Banyaknya bangunan-bangunan tua di kota Bandung. Contohnya bangunan Asia Afrika, ya, Gedung Asia Afrika. Dulu itu namanya bukan Gedung Asia Afrika, tapi Societe Concordia namanya itu. Tempat orang-orang Belanda berdansa dan hiburan itu di sana dulunya, gitu. Terus Hotel Savoy Homan. Itu dulunya punya orang Belanda juga, ya. Gedung Sate itu dulunya mau dijadikan tempat pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia yang dari Batavia itu mau dipindahkan ke Bandung tadinya gitu. Ada lagi Dalam bidang industri Pak, apa? kayak perkebunan teh yang ada di Lembang atau Ciwidey. Nah, betul sekali ya. Perkebunan teh yang ada di Lembang, Ciwidey, terus di daerah-daerah yang lainnya yang sekarang dikuasai oleh bangsa Indonesia, itu juga dulunya adalah punya Belanda, tapi oleh bangsa Indonesia sekarang kembangkan lagi ya. Itu. Terus ada lagi? Ada ya, Nopal. Ya, dalam bidang industri bahan mentah. Contohnya apa, Pak? Banyaknya pabrik-pabrik. Banyaknya pabrik yang dibangun di Indonesia, ya. Nah, sampai sekarang pabrik-pabrik itu kan masih ada yang berdiri, tapi ada juga yang sudah nggak ada ya. Contoh yang masih berdiri itu adalah pabrik senjata yang ada di Bandung, PT Pindad ya. Itu peninggalan Belanda juga, bahkan itu dari peninggalan zaman Daendels Belandanya itu ya. Itu ada lagi? J. Apa J? Mana J? Transportasi. Dalam bidang transportasi. Contohnya apa J? Kereta api. Rel kereta api ya. Ya. Rel kereta api itu pun juga adalah warisan peninggalan dari Belanda, terutama yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Itu dibuatnya pada zaman Belanda juga. Kita hanya tinggal meneruskan saja. Ada lagi nggak? Nggak ada? Ya, itulah ya contoh-contoh warisan kolonialisme, imperialisme dari bangsa Belanda ya. Selain itu pun juga dampak yang lainnya masih banyak. Nah, diantaranya, ada dampak dalam bidang politik,
ada dampak dalam bidang sosial, ada dampak dalam bidang ekonomi, budaya, dan pendidikan. Nah, ini. Nah, sekarang Bapak punya pekerjaan buat kalian ya, punya tugas buat kalian, yaitu adalah kalian buat kelompok, ya. Jumlahnya silakan diatur aja, mau berapa orang ya, tapi kalau semuanya ini yang hadir ada 20 orang ya. Kalau 20 orang karena ini ada 5, jadi dibagi 4 ya. Satu kelompoknya 4 orang, silakan nanti kalian cari dampak-dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang-bidang ini. Ada yang membahas tentang bidang politik, bidang sosial, bidang budaya, ekonomi, dan pendidikan ya. Itu. Nanti LKPD-nya akan Bapak berikan, kalian tulis di LKPD ini hasilnya, terus nanti akan kalian presentasikan. Itu ya. Silakan, mangga langsung aja dibagi kelompoknya, langsung aja silakan dipindah-pindah kursinya dan mejanya juga, langsung kerja kelompok ya, mangga langsung. Oh, ini bahas bidang apa ini teh? Bidang politik. Nih LKPD-nya diisi ya. Terus yang membahas bidang budaya siapa? Ah ini. Oh silakan. Terus yang membahas bidang sosial. Oh ini kelompok ini ya. Silakan. Yang membahas bidang ekonomi. Oke. Wah ini kelompok. Ini mah kelompok mantap lah. Bidang pendidikan. Nah, Pito ya bidang pendidikan. Silakan kalian identifikasi. Kalian boleh cari referensi-referensi yang lainnya ya. Bapak juga udah kirim dari semalam untuk dibaca dulu sama kalian bahan ajar ke grup kelas kita ya, ke grup WA kelas kita itu untuk dipelajari dulu tentang pertemuan kita kali ini materinya. Selain itu pun juga bahan ajar itu kalau misalkan dirasa masih kurang, silakan kalian cari dari sumber yang lain. Silakan kalian untuk searching ya pada bawah HP kan ya. Silakan kalian untuk searching atau googling lah ya. Silakan untuk mencari tentang dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia ya. Ini bidang apa nih? Sosial ya. Diskusinya jangan sambil ikan atuh ya. Bidang apa ini? Pendidikan ya? Oke, silakan. Ini adalah bidang ekonomi ya. Oh di itu aja lah menurut kamu boleh ya. Ya yang pentingnya aja ya, yang pentingnya aja boleh. Bidang apa kalau kamu itu? Politik ya. Nah ini mau bahas dampak apa? Bidang budaya gimana? Ada kesulitan nggak? Nggak ada, oh, silakan cari dulu ya. Nggak tahu ada kesulitan bolehlah komunikasikan dengan Bapak. Gimana ada kesulitan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, lanjutkan ya. Wah, samil melon. Ada kesulitan nggak? Tidak ada? Oke, siap kalau nggak ada kesulitan. Nggak usah panjang-panjang juga nggak apa-apa lah. Yang penting-pentingnya aja, yang penting-pentingnya ya. Iya, yang penting-pentingnya aja. Wah, Didin Badindin menulis ya, untung tulisannya bagus nggak kayak tulisan saya. Surya, dasi ke mana? Dari canda ke pakai dasinya nanti mah ya. Pakai dasinya, Pal. Pakai dasinya ya, Pal ya. Pli, temara ke dasi yang masih rapi ge. Pakai dasinya Pli ah. Pito juga nggak pakai dasi? Pakai dong. Pito pakai dasi. Dipakai dasinya ya. Kalau pakai putih abu pakai dasi ya. Udah? Oke, kalau udah. Kalau sudah,
setiap kelompok mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya ya, dampak dari berbagai bidang tersebut. Nanti akan dilakukan tanya jawab ya. Gak usah banyak-banyak lah yang bertanyanya ya. Satu orang dari itu juga gak masalah ya. Yang penting kalian paham. Nanti yang bertanya dan mempresentasikan akan diberikan nilai ya oleh Bapak ya. Silahkan kepada kelompok pertama, kelompok bidang politik, sudah siap untuk dipresentasikan? Sudah siap? Nanti presentasinya di sana aja tapi berdiri ya. Nanti yang bertanya juga silahkan untuk berdiri ya. Oke, silahkan dipresentasikan yang dari bidang politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bidang politik akan mempresentasikan tentang dampak dalam bidang politik. 1. Dental atau Kepres sudah menetapkan dasar pemerintahan yang modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. 2. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. 3. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Contohnya tentang pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik Indonesia. 4. Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. 5. Kebijakan yang diambil raja dicampuri Belanda. 6. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Nederlandia di akhir abad 19 menuju abad ke-20. 7. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sekian presentasi dari kelompok bidang politik. Bila ada yang bertanya, dipersilakan. Izin bertanya dari bidang budaya. Kenapa Belanda menjadikan para penguasa daerah menjadi pegawai negeri dan digaji oleh Belanda? Hal tersebut untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia pada waktu itu sangat patuh terhadap pemimpin daerahnya. Oke, itu jawabannya ya. Gimana? Kelompok Surya sudah puas? Oke, kalau sudah puas cepat puas ya. Gak apa-apalah, terima kasih. Ya, lanjut ke bidang berikutnya, yaitu adalah bidang apa yang kedua teh? Budaya, silahkan. Untuk mempresentasikan yang lainnya tolong diperhatikan ya. Kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda, sisi lain membawa pengaruh tersendiri. Sedikit banyak kita punya bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Misalnya, handuk, handoek, sepatu, sepato, buku, bom. Selain kosakata, ternyata kedatangan bangsa Eropa juga mengenakan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik nasional ataupun tarian seperti dansa. Baik, sekian presentasi dari kelompok budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan berdiri. Audrey, silakan untuk bertanya dari kelompok sosial ya. Kenapa orang-orang Belanda menempatkan orang Indonesia sebagai kasta terendah dalam lapisan sosial? Iya. Oh, budaya ya. Kelompok apa? Ya, kelompok sosial. Audrey ya. Izin menjawab untuk kelompok sosial, karena dulunya orang Indonesia sangat takut oleh bangsa Eropa, jadi untuk melegitimasi bahwa bangsa Eropa adalah orang-orang yang berkuasa terhadap orang-orang Indonesia. Ya, dari kelompok mana? Ekonomi dulu ya, bidang ekonomi dulu, silakan. Wah, semangat. Mantap. Oh,
Oke, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membahas tentang dampak ekonomi pada masa penjajahan bangsa Eropa. Pertama, monopoli dan penguasaan suatu daerah oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Yang kedua, perekonomian tergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Yang ketiga, praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Keempat, munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima, dalam mengeksploitasi tanah jajahan VOC, memanfaatkan para penguasa tradisional dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan. Ya, dari saya, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan pertanyaannya apa, Repani? Izin bertanya, kenapa orang-orang Belanda membangun sarana dan prasarana di Indonesia? Terima kasih. Ya, silakan dijawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk mempermudah pengangkutan barang-barang hasil perkebunan dan industri milik orang-orang Belanda. Oke, itu jawabannya. Katanya Repani gimana? Aduh, puas lagi. Oke lah, gak apa-apa. Kasih aplaus dulu ya. Bidang pendidikan, mangga untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan sedikit materi tentang dampak pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Selain itu, pemerintah Belanda menyusun kurikulum pendidikannya sendiri. Akibatnya perkembangan dan pengajaran di Indonesia sampai abad ke-19 menunjukkan kecenderungan politik dan kebudayaan. Dampak penjajahan bangsa Barat di bidang pendidikan antara lain yaitu munculnya golongan-golongan terpelajaran di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, izin bertanya, kenapa orang Belanda hanya memperbolehkan orang pribumi untuk bersekolah sampai kelas 2 STR saja? Terima kasih. Ya, silakan dijawab. Izin menjawab, karena untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah yang akan dipekerjakan di industri atau perkebunan milik Belanda. Selain itu, agar rakyat Indonesia tidak melebihi orang-orang Belanda dalam hal kepintarannya. Oke, gimana? Sudah puas? Waduh, puas lagi. Ya, sekarang kelompok terakhir yaitu dari dampak di bidang sosial. Maka dipresentasikan. Wah, Didin ternyata. Silakan Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bidang sosial akan mempresentasikan dampak dalam bidang sosial. 1. Munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik serta pengaruh Kristen Protestan. Terjadinya perubahan lapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu golongan timur asing dan golongan Eropa. Terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, munculnya golongan buruh dan golongan majikan. Munculnya elit terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah, pembentukan status sosial yang tinggi adalah Eropa, lalu Asia dan Timur, yang terakhir kaum pribumi. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Ya, sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham kan tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia? Sekarang sudah paham ya? Oke, terima kasih kalau paham. Jadi intinya dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia itu sangat banyak sekali. Dari mulai politik, pemerintahan, yang tadinya Indonesia itu coraknya adalah kerajaan, menjadi
pemerintahan modern seperti saat sekarang gitu. Tadinya kan Indonesia itu terpecah-pecah kerajaan-kerajaan ya, oleh Belanda menjadi pemerintahan modern. Terus dalam bidang budaya tadi banyak juga kata-kata serapan ya, dalam bidang sosial daerah-daerah pedalaman di Indonesia itu menjadi terbuka ya, menjadi bisa dimasuki oleh modernisasi ya. Di bidang ekonomi juga sangat banyak. Mulai dari banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh bangsa Belanda ke orang-orang Indonesia yang awalnya itu kerja rodi ya, kerja paksa, tapi setelah ada politik etis itu mereka diberikan juga pekerjaan yang dibayar gitu ya, walaupun bayarannya ya nggak seberapa sebetulnya. Nah karena ketika kerja rodi pun juga membangun jalan Anyar Panarukan, itu pun juga orang Indonesia dibayar sebetulnya, tapi bayarannya itu nggak sampai ke orang-orang Indonesianya sendiri itu gitu ya. Terus dalam bidang apalagi pendidikan, wah orang-orang Indonesia ini menjadi melek terhadap pengetahuan ya. Muncul dalam bidang pendidikan itu golongan terpelajar namanya itu. Jadi golongan terpelajar itu adalah golongan yang memiliki pendidikan tinggi pada waktu itu. Contohnya siapa? Banyak. Ada yang membangun suatu organisasi Budi Utomo dan lain sebagainya ya. Udah banyak sekali pokoknya ya. Itu. Ya. Bapak kan tadi udah kasih soal pretest ya. Sekarang kita coba untuk post-test, evaluasi ya. Soalnya sama dengan soal pretest. Coba ada perubahannya enggak ya? Nah, silakan dibuka lagi HP-nya, dibuka lagi HP-nya ya. Yo, Din. Pasti bisa, Didin. Wah, Najwa gimana, Wak? Mantap, Pak. Oke, coba, Wak. Oke, ya ini lagi melakukan evaluasi ya. Iya, nah, Cik, gimana nilainya ya? Waduh, pakai cheat, biar sama-sama. Waduh, ya. Kumaha, bisa tuh. Sok, atuh. Udah, Pak. Udah, nilainya berapa? Wah, benar tuh kan? Nah, nilainya ada perubahan ya. Guys, udah berapa nilainya, guys? Nilainya 4.730. Ada perubahan dari tadi pretest? Ada. Ada? Oke, bagus sekali ya. Beres? Gimana nilainya? Wah, ada perubahan nggak dari yang tadi? Ada? Oke, siap. Wah, ada perubahan nggak dari yang tadi? Ada? Oke, siap. Wah, siapa nih? Renita. Oke. Kedua Pito lagi, Pito kesusul ya. Tadi Pito pertama. Wah, Ijay jadi ketiga ya. Bagus sekali ya. Di sini juga ada perubahan ya. Yang tadi nilai paling gede cuma 3.000. Sekarang nilai paling gedenya berapa nih? 5.630 ya. Oke. Berarti dengan begitu kalian memang sudah bisa menangkap pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita berarti sudah tercapai ya. Materi berikutnya yaitu mengenai organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia ya. Jadi materi berikutnya adalah tentang organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia akan kita bahas ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.